kalau dia mualaf, ujian pertamanya adalah Allah miskinkan dia. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia murtad, Allah kasih dia dunia. Saya selalu melihat orang murtad langsung menjadi OKB, Pak, orang kaya baru. Ya, kelihatan kayaknya. Dasi, kemeja, jas nggak nyambung warnanya. Iya, yang penting kan pakai jas sama dasi. Turun sepatu, celana, ini apa sih gado-gado banget bajunya nih. Ya, banyak jadi OKB. Saya berhenti debat tahun 2007, Pak. 2007 ke 2008 itu saya hijrah dari dunia debat. Saya udah nggak pernah debat lintas agama. Dulu saya doyan. Saya nggak main di lokal, saya main internasional. Saya tunggu undangannya di Cina, di Dubai, saya datengin, Pak. Di Kuwait, saya datengin, Pak. Debat lintas agama di Inggris, saya datengin, Pak. Terbang jauh-jauh, Pak, ke Inggris 14.000 km cuma buat debat. Nggak lucu juga sebenarnya, nggak penting juga. Tapi apa yang menang dari situ? Ya saya suka aja. Saya suka aja. Dan lihat ya, begitu saya ketemu sama murtadin, itu luar biasa, Masya Allah. Saya ketemu orang yang bekas hafiz Quran. Ya, hafiz Quran. MA dan dia bekas hafiz Quran. Orang Irak, murtad. Orang Kuwait, orang negara, orang bekas Al-Azhar, murtad. Saya ketemu sama mereka. Kadang-kadang simple question ke mereka. Seberapa muslim kamu sampai kamu murtad? Seberapa Islam kamu sampai kamu murtad? Karena gini, Pak. Saya punya satu konsep dasar. Setelah saya riset dan saya pelajari, Al-Quran satu-satunya kitab di dunia di mana kita semakin mempelajarinya, maka kita semakin terikat dengan Al-Quran itu ya, dengan apa yang diajarkan di Quran itu. Ini satu-satunya kitab, Pak. Kitab lain semakin kita belajar, semakin kita mengikatkan diri, semakin mendalam kita belajar, semakin mental jauhnya, Pak. Mental banget, jauh banget, semakin jauh dari kehidupan yang konteksnya real. Semakin belajar berimajinasi. Saya coba untuk buka dulu ya, saya coba Batara Veda, Brahman Veda, Arju Veda, kitabnya orang-orang Hindu. Saya berada kayak di dunia imajinasi ini, makanya ini mungkin saya ya, baca, berimajinasi, framing di otak, nyusun, kok makin jauh ya imajinasi saya, kayak saya hidup di kayangan, melayang-layang gak jelas. Udah, buka kitab sutra, saya kayak ada di dinasti mana gitu. Ini kok kayak bukan di dunia nih, planet Mars atau mana gitu kan, dimensinya udah jauh gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya saya selalu bilang, orang kalau murtad pasti dikayain, Pak. Kalau dia mualaf, saya udah bilang ke mualaf yang saya tuntut syahadat, yang datang ke saya terus diskusi, terus dia tuntut syahadat untuk dia bersyahadat. Saya bilang, kamu setelah masuk Islam, satu, keluarga kamu akan memusuhin kamu. Kalau Allah lembutkan hati mereka untuk tidak memusuhin kamu, kedua, kamu akan dimusuhin sama teman-teman kamu. Lalu Allah akan kasih ujian ke kamu yang paling dasar, yaitu ekonomi. Ekonomi itu ujian paling dasar, Pak. Paling basic. Ujian ekonomi paling basic. Belum bisa lolos dari ujian ekonomi, tidak akan dapat ujian yang lainnya. Biasanya dia akan diuji secara ekonomi dulu. Dan kalau nggak kuat kayak gitu tadi, sebulan balik lagi dia. Apalagi nggak ada pendampingan. Makanya di Mualaf Center ada yang namanya pembina mualaf, ada yang namanya pendamping mualaf. Pembina mualaf ya dia ngajarin, ini Quran, ini sholat, ini bacaan sholat, ini hafalannya nih, ini cara wudhu yang baik, taharah selesai, sholat selesai, semua tata cara sholat nih. Habis itu ada yang namanya pendamping itu yang nemenin, accompanians. Dia companions si mualaf. Mualaf itu bukan cuma selamanya belajar, dia pas belajar ya ketemu sama orang yang ngajarin udah selesai, udah. Dia punya cerita lain, Pak, di belakang cerita masuk Islamnya dia, yang dia butuh orang untuk cerita, karena dia malu mau cerita ke orang. Makanya pendamping kadang-kadang cuman, bro, hari ini udah latihan apa? Hari ini bacaan. Oh, udah nih, udah, ustadznya mana? Udah pulang. Keluar yuk, yuk, keluar. Ajakin ngopi. Mana bro sama orang tua lu? Aduh, nyokap gua kayak gini-gini banget ya. Kenapa? Cerita. Ini fungsinya pendamping.
kita mendengarkan, ya, kita pakai slogannya salah satu perusahaan asuransi, always listening, always understanding. Saya nggak merek-merek ya. Tapi memang kita listening dan kita coba untuk mengerti. Kita cariin solusi, kita mediasi dia. Tugas di mualaf center bukan cuma itu doang, Pak. Sampai mualafnya meninggal, ya, kita rebut lagi jenazahnya. Jangan sampai dibakar sama keluarganya. Jangan sampai disuntik formalin. Jangan sampai jadi ada tarian-tarian di depan jenazah. Kita angkat jenazahnya. Fardu kifayahnya harus berdiri. Ya, ini ada nih salah satu admin. Dia juga udah berapa kali ngambil jenazah. Kita ambil jenazah, kita pick up jenazahnya, kita urus secara Islam. Kalau saya dulu timnya belum jadi, saya bawa pakai motor, Pak. Mayat itu kan udah kaku, udah enak kan. Enaknya bawa mayat itu apa? Dia nggak bakal komplain, ya kan? Dia komplain mau ngomong apa? Ya kan? Dudukin di motor, iketin kakinya, iketin badannya ke badan kita bawa pulang. Ya kan, mandiin, kuburin, makami secara Islam. Nah, ini sebenarnya mualaf center itu sampai ke sana, Pak. Masalahnya nggak semua mualaf melaporkan dirinya ke mualaf center, sehingga kita tidak ada penindakan di situ. Dan acuh tidak acuhnya lingkungan dia. Makanya kalau di sini saya pikir ini di sini sudah banyak yang sunnah ya. Jadi mereka tahu ya, kalian mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini lebih paham. Kalau ketemu mualaf pasti diopenin di sini atau dirawatin, diajarin. Dari kemarin juga masjid-masjid yang kemarin, masya Allah ya, orangnya sangat welcome gitu dengan mualaf. Saya ngajar, jadi mereka rebutan untuk ngajarin, masya Allah tuh. Ada beberapa tempat di Indonesia yang masjidnya cuek, masuk Islam. Oh ya. Kapan? Kemarin. Oh ya. Sama siapa? Sama ini. Nah. Rajin-rajin salat ya. Siap. Udah nggak diapa-apain, nggak diajarin, nggak diapain. Saya ngalamin, Pak. Saya tadi bilang, saya ngalamin fase itu, Pak. Jadi saya tahu rasanya itu nggak enaknya, nggak diurusin, nggak diopenin, nggak diajarin ngaji. Datang ngaji nih, belajar ngaji, baca Quran. Datang hari kedua, datang hari ketiga, datang hari keempat, telat. Saya nongkrong sejam nggak datang. Apa mungkin karena nggak ada bayaran tuh? Sampai dulu tuh sempat suuzon ya. Apa mungkin karena nggak ada bayarannya kali ya dia nggak datang? Nah, inilah, ini dioramanya sih, Pak. Ya, dan ini hal yang paling umum terjadi di Indonesia. Dan kalau ujian secara ekonomi, ya saya selalu bilang sama mualaf, ujian basic kamu adalah miskin. Kalau kamu nggak bisa lolos dari miskin, jangan ngomong ujian yang lain, dah. Itu sih. Monggo, Pak, tadi. Terima kasih, Pak. Saya Ali. Bukan Ali Mansur. Kalau saya lihat tidak ada orang-orang yang kafir. Iya. Tapi saya pikir juga perlu dan sangat perlu sekali kalau kita lihat anak-anak kita yang lahir dalam keadaan Islam. Iya. Tapi apakah metode itu tidak bisa dilakukan? Karena saya pikir agak lebih sulit untuk memuslimkan orang Islam. Iya, memang benar, Pak. Saya lebih gampang ngadepin orang kafir, Pak. Ateis kalau perlu. Iya, kalau ateis itu gampang. Iya. Ini masalah yang udah sejak lama sih, Pak, sebenarnya. Karena tadi saya bilang ateis lebih gampang. Karena ateis sudah la ilah kan, nggak ada Tuhan. Ya tinggal terusin kan, la ilaha illallah. Udah gampang sih. Sebenarnya itu secara anekdot dan itu secara analogi memang lebih gampang orang kafir. Karena dia adalah gelas yang kosong, dia nggak punya agama. Tinggal kita isi pakai teh ya jadi air teh. Kita isi pakai kopi ya jadi air kopi ya. Cuman kalau untuk pendakwah, makanya kita ada hijrah center, Pak. Hijrah center dan lagi, Pak, lebih mudah ngehijrahin orang-orang yang tersesat. Orang-orang pemabok, orang-orang maling, orang-orang tukang todong, tukang bunuh, tukang bacok. Lebih gampang ngajakin mereka ke masjid daripada orang-orang yang munafik. Yang dia udah paham kalau ini gue bener. Dan dia sudah klaim ini sebagai pembenaran, yang lain salah.
Itu susah Pak digiringnya Pak. Jangan saya. Kita kalau lagi ada kegiatan di Al Irsyad ya, ketemu sama Ustadz Khalid, ketemu sama Firanda, ketemu sama Syafiq Basalama, ketemu sama Ustadz-Ustadz yang lainnya, ya kita juga akan berkata hal yang sama. Kemarin sama Ustadz Hadidayat di Bandung, saya juga cerita hal begini. Dia bilang, iya memang susah ya kok, makanya enakan jadi kamu. Iya, kamu kan mainnya sama orang kafir. Waduh,